Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Kita panjatkan selalu dan senantiasa puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dimana malam hari ini Allah kembali dan senantiasa memberikan nikmat-nikmat yang ada, wabil khusus nikmatul imani wal Islam. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Ikhwas sekalian, ya, kita masuki hadis yang ke-11, yaitu agar kita meninggalkan hal yang meragukan. Redaksi hadisnya An Abi Muhammad Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Abi Talib Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yuribuka atau da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan kesayangan beliau, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, Aku hafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sebuah kalimat, ya, yaitu apa? Tinggalkan yang meragukanmu dan ambillah yang tidak meragukanmu. Ya, tinggalkan yang meragukanmu dan ambillah apa yang tidak meragukanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisul hasanun sahih. Baik, kita jelaskan hadis ini. Dari Abu Muhammad, ini kunyahnya kembali, kunyahnya sahabat, dan ini sahabat terbaru dari hadis Arba'in An-Nawawi, yaitu Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib. Ya, Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib memiliki dua anak dari yang merupakan keturunan Rasulullah, yaitu dari Fatimah radhiyallahu taala anha, yaitu Al-Hasan bin Ali, ya, dan Al-Husain bin Ali.
Makanya di sini dikatakan sibti. Apa itu sibti? Ya, sibti itu anaknya Ibnul bin. Ya, sibti itu artinya apa? Cucu dari sisi anak wanita. Ini namanya sibtun. Ya. Dalam bahasa Arab, cucu dari anak wanita namanya sibtun. Tapi kalau cucu dari anak laki-laki namanya hafidun. Ya, bisa dibedakan. Tapi kalau di Indonesia ya sama-sama cucu ibaratnya. Ya. Artinya sibti itu cucu dari anak wanita karena memang ini cucu dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, ikhlas sekalian, kita tahu salah satu atau satu-satunya anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup sampai Rasulullah meninggal adalah Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan Fatimah ini adalah anak kesayangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita lihat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga Fatimah. Ya, siapa yang menyakiti Fatimah berarti telah menyakiti aku, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ikhlas sekalian, keturunan Rasulullah, kalau kita bicara keturunan Rasulullah yang ada, ya dari keturunan Fatimah. Berarti dari keturunan Al Hasan dan Al Husain semua. Ya, karena itu yang masih ada. Nah, kita bicara Fatimah misalnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada wanita yang sempurna. Kalau beliau mengatakan laki-laki yang sempurna di muka bumi ini banyak. Kamu minal rijal katsir. Tetapi wanita yang sempurna hanya ada 4. Yaitu siapa? Asia. Ini istrinya siapa, Pak? Fir'aun. Kemudian yang kedua Maryam. Ya, ini adalah ibunda dari Isa. Kemudian Khadijah, istri Rasulullah, dan Fatimah. Ya, 4-4 ini ngurus Nabi semua. Ya, Asia, istri Fir'aun, ngurus Nabi Musa waktu kecil. Yang menyebabkan Nabi Musa tidak dibunuh oleh Fir'aun, karena Fir'aun begitu mendapati Nabi Musa, wah ini keturunannya Bani Israil ini. Langsung diambil pisau, sebenarnya mau dibunuh, tapi kata Asia jangan. Ya, itu bisa kita jadikan sebagai penyejuk hati atau kita angkat sebagai anak. Kita angkat sebagai anak. Alhamdulillah. Ya, Fir'aun menyetujui sehingga tidak dibunuh. Sampai akhirnya Asia pun ketika Nabi Musa diangkat menjadi Rasul, berdakwah kepada Fir'aun, Asia termasuk yang beriman kepada Nabi Musa. Ya. Sampai akhirnya Fir'aun mengetahui, kemudian dihukumlah oleh Fir'aun dengan ditarik tangannya dan kakinya, ditarik matahari. Ketika pasukan Fir'aun pergi, maka Allah melindunginya. Ya, maka Allah memberikan awan yang melindunginya. Sampai akhirnya Asia pun melihat rumahnya di surga. Ya, makanya Fir'aun begitu melihat ini Asia dihukum kok malah senyum gitu. Ternyata Asia melihat rumahnya di surga. Ya, subhanallah. Kemudian juga Maryam, kita lihat. Ya, Maryam itu hamil Isa tanpa berhubungan intim, dan ini sebuah hal yang berat tentu. Ya, sebuah hal yang berat. Allah jadikan Maryam bisa hamil. Ya. Hamilnya Nabi Isa alaihi salam. Beliau harus sendirian menanggung hal tersebut. Ya, bahkan tuduhan-tuduhan miring banyak sekali. Orang-orang Yahudi bahkan menuduh dengan tuduhan bahwa beliau dihamili Nabi Zakaria, naudzubillah. Ya, naudzubillah, summa naudzubillah, dan lain sebagainya. Inilah orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Khadijah. Kita jelas Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjaga beliau, bahkan yang pertama kali beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Rasul diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, maka pertama kali beriman secara ittifaqul ummah, kesepakatan para ulama adalah Khadijah. Makanya ikhwah sekalian, Khadijah itu mendapatkan pahala yang mengalir. Kata para ulama disebutkan apa? Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang memberikan contoh yang baik gitu kan, maka dia mendapatkan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Kenapa? Karena Khadijah memberikan contoh pertama kali beriman kepada Rasulullah. Jadi mulailah habis itu Abu Bakar, mulailah yang lainnya. Maka setiap yang masuk Islam, kata para ulama, pahalanya menjadi pahalanya Khadijah sampai sekarang. Maka Khadijah menjadi wanita yang sempurna. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu kepada Khadijah karena Khadijah sudah meninggal, sering disebut Rasulullah keluarganya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, inni qad ruziktu hubbaha, aku dikaruniai untuk mencintai Khadijah. Kemudian yang keempat tentunya Fatimah radhiyallahu taala anha. Anak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kematian beliau 6 bulan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memanjakan Fatimah. Tidak memanjakan Fatimah. Ketika Fatimah datang, ya Rasul, saya ingin ada pelayan karena Rasul habis dapat budak. Dan tangan Fatimah melepuh karena mengadon roti. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak. Akhirnya Rasul memberikan zikir sebelum tidur, dan ini lebih baik daripada seorang pelayan. Yaitu zikir apa? Takbir 34 kali, tahmid 33 kali, dan tasbih 33 kali sebelum tidur. Kata Rasul, ini lebih baik daripada yang kamu minta. Apa yang kamu minta? Pelayan. Maka para ulama mengatakan itu sebagai zikir pelepas lelah dan lain sebagainya sebelum tidur. Dan satu hal yang pernah terjadi dialog antara Aisyah dengan seorang sahabat wanita sebelum beliau meninggal. Beliau mengatakan bahwa saya itu tidak ingin ketika meninggal dilihat oleh orang lain auratnya. Loh, kenapa asal muasalnya perkataan ini? Karena dulu Pak, ketika orang meninggal hanya taruh di atas meja. Meja itu seperti keranda Pak, nggak ada tutup atasnya gitu loh. Tutup atasnya hanya kain. Tutup atasnya hanya kain. Terus dibawa, otomatis kan membentuk lekuk tubuh. Nah, ini tidak diinginkan oleh Fatimah, subhanallah. Padahal seseorang sudah meninggal kan ibaratnya hukum sudah diangkat. Tapi inilah keindahan seorang putri Rasul. Saya tidak ingin orang-orang melihat lekuk tubuh saya, padahal beliau sudah meninggal nanti. Makanya ikhwah sekalian, bagi para perempuan tentunya, yang disebut menampakkan aurat itu bukan telanjang gitu kan. Bukan tidak pakai baju, tapi pakai baju ketat, itu disebut menampakkan aurat. Itu disebut menampakkan aurat. Makanya Fatimah tidak ingin. Nanti saya gimana? Dia berpikir, saya kalau meninggal pasti dilihat bentuk tubuh saya. Maka kata sahabat wanita, dulu saya pernah lihat di Habasyah, seseorang itu dibikin kerandanya dijadikan segi 4 ke atas gitu kan. Atasnya bolong tapi ditutupi kan otomatis nggak membentuk lekuk tubuh. Jadi dikasih kayak triplek gitu, samping kanannya, samping kirinya, dan menutupi gitu. Sampai akhirnya keranda seperti sekarang dan sebagainya. Nah, ini kata Fatimah, itu yang saya inginkan. Akhirnya dimulailah dibuat keranda sehingga menutupi semuanya. Nah, inilah kemuliaan Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau saraqat Fatimah laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah mencuri, saya potong tangannya. Gitu kan. Artinya Nabi tidak membedakan. Hukuman had itu buat siapapun, termasuk buat keluarga Nabi kalau memang
ya itu terjadi. Naam. Ya. Nah, ikhwah sekalian, Fatimah memiliki anak Al-Hasan dan Al-Husain. Ya, Al-Hasan dan Al-Husain. Ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan keduanya sebagai orang yang mulia. Nabi mengatakan Al-Hasan wal Husain sayyidu syababi ahlil jannah, kan itu. Ya, sayyidu sababi ahlil jannah. Sesungguhnya Al-Hasan dan Al-Husain menjadi apa? Penghulunya ya para pemuda ahli surga. Nah, kemudian ikhwas sekalian, salah satu perkataan Nabi tentang Al-Husain, tentang Al-Hasan, inna ibni hadza sayyidun wa sayuslihullahu bihi baina fi'ataini minal muslimin. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya anakku ini, ya, jadi cucu itu disebut juga anak, Pak. Ya, makanya kalau misalnya dalam ilmu waris, ya ayahnya udah meninggal, maka ini ya cucu menjadi hak yang atau mendapatkan hak waris dari sisi anak dan sebagainya. Ya, di dalam Islam cucu itu disebut juga dengan anak, tapi cucu dari ya laki-laki, cucu dari namanya ibnul ibn kan itu. Baik bintul ibn atau ibnul ibn itu disebut dengan anak. Makanya beliau mengatakan, ya sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin, ya, dan dia akan mendamaikan dua kelompok yang bertikai di antara kaum muslimin. Ya, sesungguhnya apa? Beliau mengatakan akan mendamaikan dua kelompok yang bertikai di antara kaum muslimin. Apa maksudnya? Ternyata itu terjadi ketika atau bapaknya beliau, ayah beliau yaitu Ali bin Abi Thalib meninggal. Ya, ketika ayah beliau meninggal, otomatis kepemimpinan jatuh kepada Al-Hasan. Al-Hasan ini kakaknya Al-Husain. Ya. Nah, diangkatlah Al-Hasan menjadi pemimpin, tapi karena masih ada keributan dengan Muawiyah, ternyata Al-Hasan lebih memilih untuk mengalah, subhanallah, dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Ya, ternyata ikhwas sekalian, ketika diserahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, maka kaum muslimin jadi bersatu. Ya, kaum muslimin jadi tidak ada ya pertengkaran kembali, karena kan lama tuh antara Ali dan Muawiyah, ya ada perbedaan ijtihad. Ya, meskipun demikian ikhwas sekalian, tidak boleh kita ya mencela sahabat satupun. Ya, mereka memiliki ijtihadnya masing-masing, tapi kita tidak boleh mencela mereka. Meskipun kalau kita lihat kebenaran ada di kelompok Ali bin Abi Thalib gitu kan. Ya, tapi jangan sampai mencela Muawiyah dan lain sebagainya. Ya, karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah as-sukut, ya berhenti dari mencela para sahabat Nabi. Nah, ikhwas sekalian, kejadian ya penyerahan kepemimpinan kepada Muawiyah ini menjadikan menjadikan Al-Hasan lebih mulia daripada adiknya siapa? Al-Husain. Ya, daripada Al-Husain. Tetapi ikhwas sekalian, orang-orang Syiah tidak terima hal tersebut. Ya, orang-orang Syiah menganggap bahwasanya Al-Hasan itu lembek, sehingga Pak menyerahkan kepada Muawiyah. Ya, padahal ternyata ini sudah disampaikan oleh Rasulullah jauh sebelum ya terjadi konflik, ya, atau bahkan terjadi peristiwa penyerahan kepemimpinan. Ya, berarti kan ini alamun min a'lamin nubuwah, salah satu di antara tanda kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan Hasan ini akan mendamaikan, dan terjadi. Ya, terjadilah perdamaian ya di antara kaum muslimin. Wa huwa afdalu min akhihi Al-Husain radhiyallahu anhuma. Dan beliau lebih baik daripada Al-Husain radhiyallahu anhuma. Meskipun kedua-duanya kata Nabi sebagai pemimpin pemuda ahli surga. Nah, walakin ta'allaqatir Rafidah bil Husain. Akan tetapi kalau kita lihat orang-orang Syiah Rafidah itu lebih memuliakan siapa? Al-Husain.
terutama yang mereka sebut dengan peristiwa Karbala yang terjadi tanggal 10 Muharram. Ya, yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Ya, kita itu di tanggal 10 Muharram apa yang kita lakukan? Puasa. Salah satunya untuk menghormati apa? Ya, bahwa Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Kemudian kita diminta untuk menyelisihi orang Yahudi karena orang Yahudi juga puasa di tanggal 10. Jadi tanggal 9 kita puasa Tasu'a dan Asyura. Tapi orang-orang Syiah, apa yang terjadi di tanggal 10, Pak? Mereka menyakiti diri mereka. Ya, dengan apa? Memukul-mukul badan, memukul-mukul kepala, sampai anak kecil pun harus berdarah. Ya, dan ini yang disebut dengan meratap. Padahal kita tahu di dalam Islam meratapi kematian adalah sebuah dosa besar. Nabi SAW mengatakan apa? Ya, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Ya, orang yang meratapi kematian kalau dia tidak tobat sebelum meninggal, maka dia akan dipakaikan dari pakaian besi, ya, dari pakaian yang terbuat dari besi panas gitu loh, Pak. Dari gitu. Ya, kemudian juga dipakaikan dengan pakaian kudisyan, pakaian yang penuh dengan penyakit. Nah, ini bagi orang-orang yang masih terus meratapi kematian. Nah, ternyata apa? Orang-orang Syiah itu meratapi kematian Al-Husain sampai sekarang. Ya. Seharusnya kalau benar mereka mencintai Rasulullah, harusnya meratapi kematian Rasul. Ya, tapi ternyata tidak. Para ulama sebagian apa? Bahkan mengatakan ini sebenarnya hukuman buat orang-orang Syiah. Ya, sebenarnya hukuman buat orang-orang Syiah. Loh, kok hukuman kenapa? Ikhwah sekalian, salah satu hukuman ya adalah orang menuduh wanita baik-baik berzina. Orang yang menuduh wanita baik-baik berzina, maka hukumannya adalah dicambuk. Ya, tapi orang Syiah nggak ada yang mencambuk mereka, malah mereka mencambuk diri mereka sendiri. Ya, syukurin berarti kan gitu. Ya, terima kasih. Ya, karena kalian sudah mencambuk diri kalian sendiri. Karena mereka itu dengan sadar mencela Aisyah dan Hafsah dengan kalimat pelacurnya umat ini. Naudzubillah. Ya, mereka menuduh Aisyah sebagai pelacur, mereka menuduh Hafsah istri Nabi juga sebagai pelacur. Dan mereka menjelek-jelekan kedua ayahnya, Abu Bakar dan Umar. Ya, makanya ikhwah sekalian, ini yang terjadi pada orang-orang Syiah. Oleh karena itu hati-hati terhadap mereka. Karena sebenarnya mereka ingin menjatuhkan Rasulullah. Tapi kalau menjatuhkan Rasulullah kan nggak bisa. Orang kalau menjatuhkan Rasulullah bisa jadi akan diboikot oleh kaum muslimin sedunia. Akhirnya yang dijatuhkan siapa? Istri dan sahabat-sahabatnya. Na'udzubillah. Ya, sahabat terbaiknya Abu Bakar dan Umar dijatuhkan dengan mengatakan berhalanya umat ini. Ya, istri-istri terbaiknya yaitu Aisyah dan Hafsah dikatakan sebagai pelacurnya umat ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka ikhwas sekalian, ya, laknatullah terhadap para Syiah yang menuduh ibunda kita sebagai pelacur. Nah, ini ikhwas sekalian. Jadi intinya dari sisi ya apa yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Al Hasan lebih baik daripada Al Husain. Ya, di sini dikatakan di dalam kitabnya Ustaz Firanda, bahkan mereka membuat pernyataan orang yang pergi ziarah ke kuburan Al Husain ya di Karbala, Irak, pahalanya senilai 20 haji dan umroh. 20 kali haji dan umroh. Tentu ini perkataan yang tidak ada dasarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis yang dibuat-buat oleh ya mereka sendiri. Ya, intinya bahwa Al Hasan dan Al Husain adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waraihanatuhu. Ya, raihanah. Ya, asal katanya raihana itu sebenarnya adalah ya bunga yang wangi baunya. Ya, tilka zahra at-thayyibah ar-raihah. Ya, bunga yang wangi
ya baunya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati Al Hasan dan Husain sebagai raihanah, diartikan kesayangan beliau, ya kesayangan beliau. Nah, kemudian beliau mengatakan, ya hafidtu min Rasulillah, aku hafal dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam satu hadis. Apa itu? Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu menuju hal yang tidak meragukanmu. Subhanallah. Da itu artinya utruk, Pak. Tinggalkan. Mayaribuka. Ya, ini ada dua bacaan. Ada mayaribuka bisa, mayuribuka juga bisa. Ya, jadi kalau ada yang membaca da mayuribuka ila ma la yuribuka itu betul. Yang membaca da ma yaribuka ila ma la yaribuka itu pun betul, ya, tapi artinya sama, tinggalkan yang meragukanmu dan ambillah yang tidak meragukanmu, ya, ambillah yang tidak meragukanmu. Wa hadzal hadis min jawami'il kalim. Hadis ini termasuk jawami'ul kalim. Apa tuh jawami'ul kalim? Kalimat yang ringkas tapi memiliki pemahaman atau memiliki arti yang luas gitu. Ya, memiliki arti yang luas. Ini namanya jawami'ul kalim. Dan Nabi SAW salah satu keistimewaan beliau adalah diberikan jawami'ul kalim. Ya, diberikan kalimat-kalimat yang ringkas, padat, singkat, ya, tapi maknanya luas. Contoh, Nabi diberikan kalimat la dororo wala diror, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ini hadis dari Nabi SAW. Itu juga termasuk jawami'ul kalim. Ya, termasuk ini. Singkat hadisnya, tinggalkan yang meragukanmu menuju hal yang tidak meragukanmu. Baik. Ya. Maka ikhwas sekalian, fal abdu yaruddu alaihi syukuk fi asya'in katsirah. Terkadang seorang hamba terjadi keraguan-raguan yang banyak. Ragu-ragu ini gimana nih? Ini boleh enggak dan lain sebagainya. Saya batal apa enggak dan lain sebagainya. Maka kata Nabi, tinggalkan yang meragukanmu menuju hal yang tidak meragukanmu sehingga kamu bisa tenang. Ya, bisa tenang. Fa kullu syai'in yalhaquka bihi syak wa qalaq wa raib utrukhu ila amrin la yulhiquka bihi raib. Maka setiap sesuatu yang terjadi keraguan-raguan, ya, tinggalkan menuju hal yang tidak meragukan. Dan ini banyak. Bisa terjadi dalam perkara ibadah maupun bisa terjadi dalam perkara muamalah. Ya. Dalam perkara ibadah, contoh, ya, seseorang sudah wudu lalu sholat. Ternyata di tengah sholat apa? Ya, ada, ya, kayaknya kentut gitu loh. Nah ini, saya kentut gak ini ya, kan gitu. Ya, jadi seakan-akan, terkadang setan itu memainkan dubur kita. Ya, jadi dia merasakan kita itu seakan-akan kentut gitu loh. Dan ini terjadi. Makanya ikhwas sekalian, iblis dan bala tentaranya itu akan selalu mengganggu kita, bahkan dalam sholat kita, bahkan dalam perkara toharoh kita. Ya, dalam perkara toharoh kita. Makanya dalam perkara itu misalnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau seandainya, ya, dia mendapati seseorang, ini kayaknya kentut apa enggak ya? Kata Nabi, layan sorif, jangan batalkan sholat sampai engkau mendengar suara atau mencium bau, kan itu. Enggak boleh langsung. Kecuali kalau kita yakin saya kentut-kentut gitu kan. Ya, saya itu kentut, nanti batalkan. Tapi kalau saya batal enggak ya? Kayaknya kok enggak kentut. Nah ini maka jangan. Ya, maka sekali lagi, dalam permasalahan toharoh, setan pun sering datang kepada kita. Contoh, wudu. Terkadang wudu sudah 3 kali merasa kurang. Nah ini padahal kan udah selesai, nggak usah ditambahin lagi. Tapi kayaknya kurang deh. Kalau yang seperti ini namanya was-was. Kalau was-was langsung tinggalkan, Pak. Langsung
tinggalkan. Tidak boleh kita mengikuti was-was setan. Ya, saya ini udah 3 kali apa baru 2 kali ya? Ya, ini baru keraguan-raguan. Nah, kalau keraguan-raguan benar ini, ya maka kita ikuti yang yakin. Contoh tadi, sholat misalnya. Dalam sholat ya, kita lihat sholat kita ini saya udah 2 apa 3 ya. Terus dia berpikir ini ragu-ragu antara 2, 3. Kalau dari sisi keraguan-raguan, mana yang yakin berarti Pak? Antara 2 dan 3. Yang yakin 2 kan gitu. Yang ragu-ragu 3, berarti tinggalkan yang 3. Beralih kepada yang yakin berapa? 2. Nah itu maknanya, tinggalkan yang meragukan, pilih yang yakin. Ini kalau dalam masalah keyakinan. Tapi ikhwah sekalian, kalau lebih orang ragu tapi dia lebih yakin kepada yang 3, nah, pilih yang 3. Kalau dia benar-benar, oh enggak saya udah 3 yakin, ambil yang 3. Ya, ambillah yang 3. Nah, makanya yang disebut meragukan itu ada 2 pilihan yang sama-sama kuat seimbang. Ya, jadi kayaknya seimbang, ini namanya ragu. Tapi kalau ada dugaan kuat, ini berarti nggak ragu, aslinya ini yang kuat gitu loh. Ya, saya antara 2 apa 3, ini saya ragu nih, sama-sama kuat ini 2 apa 3. Berarti kita ambil yang yakin 2. Gitu. Tapi kalau dugaan kuat saya udah 3, ini berarti kan udah kembali kepada dugaan. Nah, ini di dalam bab ibadah, ya, dalam bab ibadah. Nah. Dalam bab ibadah haji misalnya, seseorang tawaf, ya, seseorang tawaf misalnya, begitu tawaf dia ragu, saya ini tawaf keberapa? 4 apa 5? Kalau dalam kondisi ragu maka pilihlah yang yakin, berarti ya 4. Ya. Berbeda kalau kita sudah selesai, misalnya sudah selesai tawaf, kita lalu sholat 2 rakaat di belakang hijr dan lain sebagainya, lalu mikir, tadi saya 7 apa 6 ya kan gitu. Maka yang seperti ini langsung tinggalkan, udah selesai. Gitu kan. Tidak perlu kita ya tawaf lagi kita, karena apa? Di sini ada qarinah, jenengan udah sholat, insya Allah sudah yakin kan gitu. Sama seperti misalnya selesai nikah. Ya, orang pikir saksi itu kan harus yang amanah dan adil gitu kan, 2 orang saksi. Selesai nikah, saksi saya amanah enggak ya? Kira-kira saksi saya amanah enggak? Kalau sudah selesai, maka tinggalkan. Ya, enggak perlu diulangi nikahnya. Toh biasanya kalau kita nikah, akad itu kan yang menyaksikan banyak ya Pak ya. Bukan hanya 2. Kalau 2 ini nggak adil, minimal kan yang lain. Cuman memang yang tercatat di KUA yang 2 ini. Terkadang kita fokus pada yang 2 ini, padahal yang lain insya Allah ya lebih amanah. Kan saksi itu tidak harus yang dicatat Pak. Ketika kita nikah, makanya kalau bisa banyak yang hadir gitu kan. Ya, bukan hanya artinya yang hadir itu yang dicatat saja, tidak. Ya, kalau bisa banyak yang hadir untuk melihat. Nah, makanya kalau ini 2 orang ternyata nggak amanah, masih ada yang lain insya Allah. Ya, masih ada saksi yang lain yang lebih amanah. Ya, toh mungkin yang dicatat nggak amanah, tapi kan yang lain amanah. Berarti pernikahannya sah, selesai. Ya, tidak perlu kita ya berpikir balik untuk wah ini kayaknya harus nikah lagi nih. Kayaknya saksi saya yang tercatat itu apa? Tukang judi. Ya, saksi saya ini main tukang mabok dan lain sebagainya. Loh, jenengan ada saksi lain nggak pada saat itu? Yang hadir di situ yang nggak ditulis oleh KUA dan lain sebagainya ada, ya sudah selesai. Ya, tidak harus berpikir untuk mengulangi nikah dan lain sebagainya. Taib. Kemudian juga misalnya dalam hal susuan, nah, ini juga penting nih. Seorang wanita menyusui bayi yang bukan anaknya. Ya, saya nyusuin, ya, nyusuin itu Pak menjadi seorang anak kalau 5 kali susuan. 5 kali susuan itu bukan 5 kali sedotan. 5 kali susuan itu 5 kali menyusui kenyang gitu. 1 kali nyusu sampai kenyang itu ditulis 1 kali. Sampai 5 kali.
Nah, itu baru disebut sebagai anak susuan. Karena kalau sudah jadi anak susuan, otomatis apa? Ya dia jadi anaknya. Ya dia jadi anaknya. Ya dia jadi, kalau laki-laki berarti dia jadi mahramnya. Kalau perempuan berarti dia jadi anak suaminya. Nggak boleh nikah, dia juga nggak boleh sama anaknya dia. Karena dia jadi dianggap sebagai anak. Yahrumu minar rodoma, yahrumu minan nasab. Diharamkan dari susuan seperti diharamkan dari nasab. Nah, makanya saya udah nyusuin dia 5 kali apa 4 kali gitu. Saya lupa, maka ambil yang 4. Berarti dia belum jadi anak susuan Anda. Berbeda kalau 5 atau 6, ya udah 5 kan udah jadi gitu. Ya. Mau 5 atau 6 ya 5 ini udah jadi anak Anda, selesai. Nah ini makanya ikhwas sekalian, kalau istri kita menyusui anak tetangga misalnya, ini perlu dilihat dan perlu dicatat juga, jangan-jangan dia jadi anak susuan kita. Ya, sehingga dia tidak boleh menikah dengan anak kita nantinya. Ya di suatu saat nanti. Wallahu alam. Taib. Nah, berbeda dalam hal muamalah duniawi, Pak. Kalau dalam muamalah duniawi maka pilihlah yang paling banyak gitu loh. Ya, saya punya utang sama fulan berapa ya? Ya 500 apa 600. Maka kita ambil 600 sebagai bentuk kehati-hatian, kecuali kalau ada jelas dicatat 500. Nah, ini beda. Tapi kalau ragu-ragu ambil yang banyak. Ya, kita lagi makan di warung Hek, saya tadi ngambil gorengan 2 apa 5. Ah, mana apa yang diambil? Ya 5. Jangan kayaknya 2 deh. Nah, ini jauh banget. Ya, maka dalam hal muamalah duniawi ambil yang paling banyak sebagai bentuk kehati-hatian. Ya, tapi dalam ibadah ambil yang lebih sedikit. Ya, seperti itulah kaidah di dalam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu menuju hal yang tidak meragukanmu. Kemudian ikhwas sekalian, iya, ini pun perlu kaidah. Artinya apa? Kalau misalnya seseorang ya terjadi was-was, saya ini sholatnya ya 2 apa 3, tapi setiap sholat berarti itu was-was jadinya. Ya tinggalkan itu. Ya, seseorang wudhu, saya ini kayaknya kok kurang kalau 3, ini was-was, sudah tinggalkan. Ya, kalau was-was jelas harus ditinggalkan. Nah, makanya di sini dikatakan wa in taqad wa qad taqaddama anna hadza muqayyadun idza lam yakun waswas. Ini terjadi kalau enggak ada waswas. Karena kalau waswas kita enggak usah melihat kepadanya. Ya. Nah, contoh. Ya, seseorang berwudu tapi setiap wudu selalu ragu. Ya, selalu ada keraguan. Kalau sholat selalu ada ragu-ragu. Nah, ini berarti waswas. Ya berarti was-was. Maka tinggalkan hal tersebut. Jangan melihat ke arah yang was-was, kita tinggalkan hal yang ya tidak meragukan. Naam. Ya. Dan biasanya orang yang sholat kok was-was itu kalau sholatnya sendiri gitu. Kalau sholatnya jamaah terus kan udah ngikutin imam selesai gitu kan. Ya kadang kalau sholat sendiri kita bingung. Ini saya udah 3 apa 4 ya. Ini udah 2 apa 3 dan lain sebagainya. Tapi tiap sholat kayak gitu, ini berarti was-was. Ini berarti was-was. Nah, taib. Itu hadis yang kita sampaikan. Ada beberapa pelajaran dari hadis ini. Ya. Yang pertama, bahwa agama Islam tidak menginginkan dari pemeluknya ada keraguan-raguan. Ya, ada keraguan-raguan. Nah, ya, makanya ketika misalnya nih, ya kemarin sempat viral ya ada bayi tertukar, ya ada bayi tertukar. Kalau ternyata bayi itu disusui dengan air susu ibu, sebenarnya sudah jadi anaknya kan gitu. Ya berbeda kalau memang disusuinya dengan susu formula kan gitu. Kalau dengan susu formula ya nggak bisa jadi anak susu formula namanya kan gitu. Ya. Nah ini artinya kalau
ada orang ini kok merasa saya gak ketukar, tapi ternyata sudah disusuin berkali-kali, ya udah itu anak dia berarti. Ya itu anak dia. Ya. Nah, jadi tinggalkan yang meragukan menuju hal yang tidak meragukan. Makanya ya selalu di dalam agama ini ingin agar pemeluknya tidak ada keraguan. Makanya annaka idza aradta tuma'nina, kalau ingin merasa tenang dan adanya apa? Rasa istirahat, ya, tinggalkan yang ragu. Karena kalau kita selalu ragu-ragu pasti pusing, Mbak. Ini apa sih? Ya, termasuk di sini ya, makanya nanti ada hadis istabti qalbak gitu. Tanyakan kepada hatimu. Hati kecilmu itu insya Allah akan memberikan fatwa yang benar gitu. Ketika seseorang melakukan misalnya dapat uang, ini uang halal apa enggak ya kan? Ya, maka tanyakan hatimu. Kalau kamu merasa tenang, berarti itu insya Allah uang yang halal. Tapi kalau kamu nanti saya kalau ketahuan gimana dan lain sebagainya, ini berarti nggak halal. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Tanyakan hatimu. Ya, istabti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Albirru husnul khuluq, yang namanya kebaikan itu akhlak yang baik. Wal yang namanya keburukan itu kalau hati nggak merasa tenang dan tidak ingin dilihat orang lain. Kalau orang lain tahu bahaya ini, ini berarti ini keburukan. Berarti ini sebuah hal yang buruk. Nah, makanya ya tentunya ketika ada orang dikasih uang dan lain sebagainya, terutama nanti misalnya serangan fajar ketika pemilu dan lain sebagainya, udah tahu lah bisa. Tinggalkan hal tersebut. Ya, ini adalah hal yang tidak perlu diragukan lagi. Itu adalah hal yang nggak boleh. Rasul mengatakan apa? La'ana rashi wal murtashi. Ya, Allah melaknati orang yang disogok dan menyogok. Selesai. Ya. Nah, maka kalau kita ingin merasa tenang, ya tinggalkan keraguan-raguan. Ya, tinggalkan keraguan-raguan. Ya, seperti contoh tadi, kalau memang sudah selesai nikah, kok ada muncul dulu kayaknya saksi saya itu tukang mabok, Mas, gimana? Ya udah kita tinggalkan. Di situ ada saksi yang lain, selesai. Ya, kita pakai saksi yang lain. Taib. Nah, itu di antara hal yang bisa kita ambil pelajarannya. Sekali lagi, Islam tidak menginginkan ya bahwa pemeluknya dalam kondisi ragu-ragu, ya, tetapi ingin agar pemeluknya benar-benar dalam kondisi yakin, ya, yakin, ya, dan tidak dalam kondisi ragu-ragu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selanjutnya kita masuk ke hadis 12, cuman waktu sudah, ya, mungkin bisa untuk tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau tanya jawab, kalau tidak kita masuk ke hadis ke-12. Baik, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan. Tadi disebutkan bahwa Ibu Fatimah itu lebih menyayangi putranya Hasan daripada putranya Husain. Apakah kita sebagai umat Islam boleh membeda-bedakan dalam hal ini kasih sayang kepada antara anak-anak kita? Mungkin bagi anak yang cowok atau bagi yang cewek. Terus yang kedua, dalam hal warisan. Kita tahu bahwa warisan itu anak laki-laki lebih banyak haknya daripada anak perempuan. Karena kenyataannya dalam membantu waris itu anak-anak sudah berkeluarga, sedangkan yang punya waris masih hidup dan baru akan dibagikan pada saat meninggal. Apa itu tidak bisa mempertimbangkan anak yang lebih mampu daripada anak yang tidak lebih mampu? Contohnya, anak laki-laki tapi sudah kaya, anak perempuan sudah keluarga tapi jauh lebih miskin. Apakah itu juga tetap harus mengadu bahwa
laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rasulullah, ini maksudnya Rasulullah atau Fatimah, Pak? Tadi dulu yang kedua tadi kan. Yang pertama. Yang Fatimah kata tadi. Mencintai Al-Hasan. Iya. Bukan. Iya, maksudnya Rasulullah mengatakan bahwa Al-Hasan akan mendamaikan. Artinya Al-Hasan lebih baik daripada Al-Husain. Kita bicara dari sisi itunya. Tapi kalau dari sisi apakah Fatimah lebih mencintai Al-Hasan atau Al-Husain, kita tidak mendapati riwayatnya sih sebenarnya seperti itu. Cuman bagaimana kondisi kita melihat anak-anak kita, Pak? Terkadang ikhwah, Nabi SAW menyebutkan bahwa rasa cinta itu berbeda dengan keadilan. Ya, contoh misalnya Rasul itu kalau dikatakan siapa yang paling dicintai Rasul dari istri-istrinya, maka jawabannya Aisyah. Ya, paling dicintai Rasul siapa? Aisyah. Ya, kemudian apa? Tapi apakah Rasul dikatakan tidak adil? Nah, kalau dalam masalah cinta, Pak, terkadang memang kita itu lebih yamil kepada salah satu, lebih condong kok saya kayaknya kok lebih cinta banget sama ini gitu kan. Dan itu fitrah. Tetapi tidak boleh kita itu tidak adil dari sisi pemberian. Ya, dari sisi kalau misalnya kok anak ini dibelikan laptop karena dicintai, yang ini enggak boleh. Tapi dari sisi kecintaan hati memang tidak bisa dipungkiri seperti itu terjadi. Ya, sebagaimana dengan istri, dengan anak-anak pun demikian kata para ulama, terkadang seorang orang itu dari sisi kecintaan kok lebih mencintai anak nomor ini misalnya. Ya, dari sisi itunya boleh, tetapi kalau dari sisi keadilan tidak boleh. Nabi SAW mengancam hati-hati dengan kamu tidak berbuat adil terhadap keluargamu, terutama anak-anakmu. Ya, kok kamu ngasih ini, yang ini nggak dikasih dan lain sebagainya. Nah, itu tidak boleh dari sisi keadilan. Tapi dari sisi cinta boleh. Ya, kok saya lebih suka sama anak nomor ini gitu kan. Tapi kalau bisa itu jangan ditampakkan gitu kan. Makanya sering kan mungkin orang anak 5 keluarga tuh tahu ini yang paling dicintai ini anak nomor terakhir nih kan gitu. Ibu tuh paling suka sama bontot kan gitu. Tahu terkadang anak-anak yang lain. Nah, kalau bisa hal seperti itu tidak ditampakkan dengan keluarga yang lain, dengan anak-anak yang lain. Cukuplah antara dia dengan Allah. Makanya Nabi berkata ketika lebih mencintai Aisyah daripada yang lain, hadza qismatu minni, ini dari aku ya Allah, saya tidak bisa membagi. Ya, naam. Wallahu alam. Kemudian ikhwah, terkait warisan, ya kita tentunya mengambil hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah gitu. Artinya hukum warisan itu hukum yang sudah tauqifi. Tauqifi itu artinya sudah ditentukan, tidak bisa berubah gitu kan. Bisa berubah kenapa? Allah mengatakan lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya, laki-laki mendapatkan 2 dari perempuan. Ya, itu aturan dari Al-Qur'an. Ya, maka apakah bisa berubah dan lain sebagainya? Tentunya berubahnya ini kalau dari sisi kebaikan bisa, Pak. Artinya udah yang laki-laki menganggap nggak apa-apa warisan saya buat kamu, ini kan beda, namanya hadiah. Tapi kalau dari sisi aturannya tetap berlaku seperti itu. Pokoknya kamu dapat segini, ya, dan yang perempuan dapat segini. Ya, ternyata yang laki-laki mengalah, enggak, harta warisan saya buat adik saya semua. Wah, itu berarti dia mendapatkan pahala yang besar karena memberikan hibah kepada adiknya. Dia sudah mampu dan lain sebagainya. Cuman secara praktek hukum tetap yang didahulukan adalah lidzakari mislu hadzil unsayain. Makanya ikhwah sekalian, Nabi SAW dan juga Umar dan lain sebagainya mengatakan bahwa ilmu waris adalah hal yang akan diangkat pertama kali. Ya, tentang warisan hal yang akan diangkat pertama kali. Makanya banyak sekali sekarang warisan udah pokoknya nggak mau, rata, bagi rata, selesai kan gitu. Ya, padahal ini adalah hal yang tentunya diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, contoh dalam pembagian wasiat misalnya. Seorang ayah berwasiat setengah harta saya ya buat anak nomor 1, yang lain dibagi sisanya. Ini nggak boleh. Ya, ini tidak
boleh. Kenapa? Satu, larangannya wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Yang kedua, tidak boleh wasiat itu untuk ahli waris kecuali semuanya setuju, kan gitu. Tapi hukum asalnya tidak boleh. Ya, ataupun misalnya ini setengah harta saya hibahkan untuk panti asuhan. Ya, kalau keluarganya nggak setuju tidak boleh. Maksimal berapa? 1/3. Ya, karena pernah ada sahabat, ya Rasul, anak saya cuma 1. Kalau seandainya seluruh harta saya kasihkan kepada orang lain gimana? Tidak boleh. Ya sudah, 3/4 harta saya. Tidak boleh. Setengahnya nggak boleh. Sampai 1/3-nya, ya 1/3 deh. Tapi 1/3 itu masih banyak kata Rasul. Ya 1/3 itu masih banyak. Hartamu berikan kepada keluargamu. Ya, kata Nabi, engkau meninggalkan keluargamu dalam kondisi kaya raya masih lebih baik, ya lebih afdol daripada engkau meninggalkan keluargamu dalam kondisi miskin minta-minta kepada manusia. Ya, artinya wasiat pun dibatasi. Ya, kok tiba-tiba wasiat setengah hartanya buat panti asuhan? Mungkin kelihatannya baik, tapi ini tidak perlu ditunaikan. Tunaikanlah 1/3. Ya, 1/3. Wallahu a'lam. Maka sekali lagi, ya hukum waris karena ini sudah disebut dalam Al-Quran. Ya mungkin kok kakaknya udah kaya dan lain sebagainya. Ya kita tetap menggunakan aturan dari Al-Quran. Ya, karena kalau kita pakai syukur, pakai perasaan kita, ya seperti contoh zakat fitrah. Kalau orang mungkin lebih butuh uang. Tapi Nabi sudah mengatakan zakat fitrah itu apa? Dari qut ahli baladihi. Apa dari apa? Ya makanan pokok ya negeri tersebut. Ya udah kita pakai itu. Ya meskipun merasa Ustaz itu sebenarnya masih butuh uang. Ya memang lebih butuh uang, tapi ya Rasul mengajarkan kita menggunakan makanan pokok. Meskipun ikhwas sekalian, ketika kita memberikan beras kepada yang membutuhkan, jangan lupakan juga gimana cara masaknya gitu loh. Artinya kalau kita ngasih beras kemudian kita ngasih ini buat beli gas misalnya dan lain sebagainya, itu lebih baik dan lebih utama. Ya, tapi jangan dijadikan enggak berasnya saya jadiin uang. Nah, ini enggak bisa, menyalahi aturan. Ya, menyalahi aturan karena Nabi nyuruhnya makanan pokok ya makanan pokok. Ya, nah yang lebih baik lagi kita kasih makanan pokok, kita kasih juga uang, Pak. Ini buat beli gasnya. Jangan kok misalnya udah dikasih beras banyak tapi bingung mau masaknya, orang nggak ada gas, buat beli gasnya nggak ada. Ya, nah ini juga sebuah kesalahan kalau seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu mungkin ada yang lain? Apakah mahram anak kandung sebagai paman, kakek dan seterusnya berlaku juga untuk anak susuan atau berlakunya hanya sama anak kandungnya saja? Maksudnya gimana ya? Apakah mahram anak kandung itu? Oh jadi maksudnya apakah mahramnya anak kandung itu jadi mahram anak susuan? Iya. Iya. Sama, tadi kita katakan ma yahrumu minan radha ma yahrumu minan nasab. Kaidahnya seperti itu. Apa yang mengharamkan dari menyusui sama dengan apa yang mengharamkan dari nasab. Artinya kalau dia itu jadi kakaknya, misalnya nih, seorang kakak laki-laki menjadi mahram buat adiknya. Ya, itu adik kandung jelas. Tapi adiknya ini adik susuan, sama. Dia jadi mahramnya. Ya, dia jadi mahram adik susuan dia. Dia boleh salaman, dia boleh menjadi mahramnya. Dia nggak boleh nikah otomatis, gitu. Nggak boleh nikah. Jadi misalnya ada seseorang anak perempuan, ya kemudian tiba-tiba disusui oleh seorang ibu, yang ibu ini punya 3 anak laki-laki misalnya. Ya, maka ketika dia menyusui yang perempuan ini, secara otomatis perempuan ini menjadi adik dari 3 laki-laki tadi. Ya, adik dari 3 laki-laki tadi. Yang ini nggak boleh menikah dengan ini dan menjadi mahramnya ini dan lain sebagainya. Yang menjadi mahramnya termasuk juga pamannya dan lain sebagainya, termasuk ayahnya. Ya, termasuk ayahnya. Tapi hanya berlaku buat perempuan yang disusuin. Artinya kalau perempuan yang disusuin ini punya saudara perempuan, ya, tapi nggak disusuin oleh ibu ini, ya ini bukan mahramnya tetap.
Yang mahram cuma satu, misalnya ya ada seorang wanita yang disusui ini punya adik perempuan 3. Yang 3 perempuan ini tidak ada hubungan dengan ini, boleh menikah. Ya, tidak ada hubungan dengan 3 laki-laki tadi. Dan 3 perempuan ini tidak ada hubungan mahram dengan ayahnya ini atau dengan suaminya ibu ini. Artinya apa? Ya dia tetap bukan mahram. Seperti itu. Jadi yang berlaku cuma 1 orang. Seperti itu. Wallahu alam. Cukup? Nunggu? Apa yang dimaksud Yahudi dan Syiah? Yang kedua, apakah dari keturunan Rasulullah sampai saat ini masih ada? Tip. Kalau yang pertama itu pertanyaan sejarah ya, perlu dibahas panjang. Ya perlu dibahas panjang apakah Yahudi dan Syiah, tapi secara otomatis ya sebenarnya ya kalau Syiah itu ya mereka itu menganggap dirinya sebagai muslim. Ya, dan itu salah satu sekte sempalan yang ada di dalam Islam. Karena kita lihat, ikhwah, nanti mungkin bisa kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Ya, ketika Rasul mengatakan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang pertama kali berpecah itu siapa? Orang-orang Khawarij. Ini pertama kali Khawarij. Kemudian di zaman Ali muncullah Syiah. Ya, jadi Syiah munculnya kapan? Ya di zaman Ali bin Abi Thalib ini muncul. Orang-orang yang memuliakan Ali, bahkan orang-orang yang gulu, berlebih-lebihan dan mengkultuskan Ali bin Abi Thalib mengatakan wahyu itu salah gitu kan. Seharusnya kepada Ali malah kepada Muhammad. Nah, ini orang yang terlalu mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Ya, tapi hakikatnya mereka itu mengkultuskan cuman lebih banyak merusaknya. Lebih banyak berkhianat dan lain sebagainya. Mereka ketika misalnya menginginkan Ali untuk datang ke Irak, ternyata mereka nggak ada semua. Ya, kalau kita bicara sekte sejarah berdarahnya Syiah itu lebih buruk. Ya. Dan kalau kita lihat ikhwas sekalian, munculnya dinasti Fatimiyah misalnya. Nah, itu Syiah mulai gencar-gencarnya lebih tinggi. Ya. Dinasti Fatimiyah itu jelas-jelas mereka akidahnya Syiah. Ya, nah di situ mulai Islam banyak kerusakan. Ya, contoh mohon maaf hadirnya perayaan kelahiran Rasulullah dari mereka, orang-orang Syiah, karena memang ingin merusak Islam. Ya, dan lain sebagainya. Dari awal tidak pernah ada perayaan seperti itu, tiba-tiba kok dimunculin. Ya, dan ini sampai sekarang. Maka ini kita bicara Syiah, ya jelas sejarahnya panjang. Kita bicara Yahudi. Kalau bicara Yahudi tentunya kita bicara Bani Israel. Bani Israel itu adalah anak keturunan dari Israel. Siapa Israel, Pak? Nabi Yakub, anak dari Nabi Ishak. Ya, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf dan 11 saudaranya. Nah, makanya suku Bani Israel itu terbagi menjadi 12 suku karena keturunan Nabi Yakub tadi. Nah, sampai akhirnya beranak pinak. Nabi Yusuf kemudian pindah ke Mesir kan gitu. Nah, seluruh keluarganya juga pindah ke Mesir. Nah, di situ mulai Yahudi atau Bani Israel mulai ada taringnya di masa Nabi Yusuf di kota Mesir. Tapi begitu selesai eranya Nabi Yusuf, di eranya Nabi Musa, nah ini ya orang-orang Yahudi mulai tertindas. Ya, dan lain sebagainya. Kemudian panjang ceritanya. Setelah selesai dari pengejaran Fir'aun, mereka ternyata selalu mencela Nabi Musa, selalu tidak taat pada Nabi Musa. Banyak hal yang Allah sebenarnya kalau kita bicara Yahudi, banyak sekali hal-hal yang istimewa yang Allah berikan kepada mereka. Allah berikan al-manna wa salwa, makanan dari surga. Tapi mereka mengatakan bosan. Ya, Allah suruh mereka masuk Palestina sebenarnya waktu itu. Negeri Syam, tapi mereka idhab anta wa rabbuka, pergi engkau Musa dan Tuhanmu, kami di sini nunggu. Nah, itu banyak sekali hal-hal yang ternyata orang-orang Yahudi itu kebanyakan ngeyel, dan salah satu dosa mereka banyak membunuh para nabi. Makanya ikhwah, nabi aja dibunuh. Kalau anak-anak kecil Palestina dibunuh itu udah biasa gitu kan. Ya, nabi aja dibunuh karena orang Yahudi itu kalau ada nabi gak sesuai dengan mereka bunuh, Pak. Nabi Isa gak sesuai dengan mereka, makanya dibuat makar supaya Nabi Isa dibunuh. Dan Allah angkat terlebih dahulu Nabi Isa sebelum dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Nah,
Nah ini, tetapi ikhwah sekalian, kalau kita bicara gabungkan keduanya antara Syiah dan Yahudi, ternyata kebanyakan mereka ini apa? Ya saling kong kali kong kan gitu. Ya kalau ada orang Syiah mengatakan kami menyerang orang-orang Yahudi, itu kadang adalah sebuah sandiwara belaka. Padahal di belakang mereka itu apa, orang-orang yang ya suka untuk ya gabung dengan orang-orang Yahudi. Makanya ikhwah sekalian, Imam Al-Albani mengatakan, Syekh Al-Albani mengatakan apa? Bahwa selamanya Yahudi tidak akan bisa menguasai Baitul Maqdis. Ya, kenapa? Karena dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa nanti ya orang-orang Yahudi itu adanya nyerang Baitul Maqdis ketika apa? Terjadi peperangan dengan siapa? Dengan kaum muslimin dan lain sebagainya. Ya, artinya apa? Insya Allah mereka tidak akan menguasai. Nah, awal mula Dajjal muncul, Pak. Ya, Dajjal muncul di mana? Di negeri Iran, namanya Khurasan. Dan ternyata ini diikuti oleh orang-orang Yahudi, gitu kan. Berarti kan Yahudi itu hidup nyaman di negeri Iran, Pak. Dan sampai sekarang masih ada. Jadi kalau mereka mengatakan kami ini adalah orang-orang yang membenci Yahudi, padahal pada kenyataannya mereka mesra dengan Yahudi. Dan nanti di akhir zaman ketika Dajjal muncul, orang-orang Yahudi menganggap ini Imam Mahdi mereka. Ya, dan ternyata ya munculnya di Khurasan. Khurasan itu salah satu negeri di Iran, Pak. Ya, yang nantinya orang Dajjal ini akan diikuti oleh orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita bicara itu panjang nantinya. Yahudi dan Syiah, keduanya ya adalah kelompok atau Syiah kelompok dari muslimin dan Yahudi adalah tentunya sempalan. Yahudi itu menganggap dirinya pengikut Nabi Musa padahal ternyata ya tidak mau atau selalu menyelisihi Nabi Musa. Ya selalu menyelisihi Nabi Musa. Wallahu alam. Yang dua apa tadi? Enggak, ini tadi ada pertanyaan dua lagi. Apa tadi? Nah, apakah garis keturunan Rasulullah masih ada? Masih ada. Ya, sampai sekarang masih ada. Ini itu. Ya, artinya tapi keturunannya dari mana? Ya dari Al Hasan dan Al Husain. Jadi ini dari Al Husain, ini dari Al Hasan dan lain sebagainya. Alhamdulillah di pesantren Samal Irsad kita kedatangan Syekh dari Yordania, Syekh Akram, itu keturunan dari Al Hasan, alhamdulillah. Ya, dari keturunan Al Hasan. Jadi dia Ahlul Bait. Kita katakan ya kalau sekarang keturunan Rasul disebut dengan Habib. Nah, tapi kan kita perlu tahu benar enggak dia. Meskipun dia Habib tentunya harus sesuai dengan apa ajaran Rasulullah. Kalau ternyata kok ajarannya tidak sesuai dengan Rasulullah, meskipun dia anak keturunan Rasulullah, tetap tidak akan selamat. Kita lihat misalnya Kan'an, ya, orang mengatakan Kan'an ya anaknya Nabi Nuh, tapi kan tidak selamat. Ya, padahal dia anaknya Nabi. Nah ini, jadi tidak mesti keturunan Rasul itu selamat kecuali kalau dia mengikuti jalannya Rasul. Monggo Pak, napa? Nah, ternyata masalah susuan. Tadi ternyata susuan itu menentukan makhluk dan bukan. Nah, kalau sekarang bahkan banyak wanita yang tidak menyusui karena tidak memproduksi air susu. Ya. Terus anak-anaknya itu terus statusnya bagaimana? Kalau itu kan lahir dari ibu tersebut, Pak. Ya kalau itu kan jelas dari sisi kelahiran. Meskipun tidak disusui dengan susunya, tapi kan dia lahir dari rahim ibu tersebut, otomatis jadi anaknya dong. Kalau yang sebagian disusukan kepada orang lain. Berarti nanti jadi anaknya orang lain. Jadi apa? Anak susuannya orang lain, tapi tetap jadi anaknya ibu itu. Jadi begini, Pak. Seorang ibu melahirkan anak, ya kan? Otomatis anak ini tetap anaknya ibu ini meskipun tidak disusui ibu ini. Nah, ketika anak ini disusui orang lain, dia jadi anak susuan orang lain dan anak susuan anaknya ibu tersebut, gitu loh maksudnya. Jadi dia punya dua ibu, seperti Rasulullah punya beberapa ibu. Ada Halimah As-Sa'diyah. Rasul itu kalau ketemu ibu susuannya selalu senang. Oh, ini ibu saya. Jadi ibunya bukan hanya siapa Aminah, tapi ada ibu susuan beliau. Makanya Rasul tidak bisa nih, ini kita salah satu sebab susuan. Rasul tidak bisa menikahi anaknya Hamzah. Kenapa, Pak? Hamzah bin Abdul Muthalib kan pamannya Nabi, benar gak? Anaknya harusnya boleh dinikahi Rasul karena sepupu, benar gak, Pak? Tapi Rasul gak bisa menikahi. Kenapa? Karena Rasul dan Hamzah pernah disusui oleh salah satu ibu. Jadi berarti otomatis Rasul dan Hamzah jadi apa? Kakak adik susuan. Kalau kakak adik susuan gak bisa dong nikahi anaknya. Anaknya namanya apa? Ponakan.
Nah ini, jadi seperti itu maksudnya Pak. Jadi kalau ada dua orang dari keluarga berbeda, kok disusuin bareng oleh satu ibu, berarti ini jadi kakak adik. Nah, kakak adik susuan, otomatis anaknya tidak bisa menikah dengan salah satunya. Seperti itu. Jadi orang melahirkan, tapi dia nggak punya susu, nggak bisa melahirkan, nggak bisa menyusui, disusui orang lain. Ya dia tetap anaknya ini sebagai ibu aslinya, dan anak ibu yang lain sebagai anak susuan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa cukup ya. Mungkin yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan untuk kami pribadi dan jamaah sekalian. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kita akhiri kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.